Menindaklanjuti surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal monitoring evaluasi dengan rangkaian kegiatan FGD dan peninjauan pasar di Kota Ambon, maka dilaksanakan rapat persiapan yang bertempat di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Senin 21 Agustus 2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalama yang didampingi oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku dan dihadiri oleh pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Basalama pada kesempatan itu mengatakan terkait dengan inflasi ini, hal mendasar yang harus diketahui adalah biaya logistik Maluku dan kecukupan produksi dari kabupaten kota. Lokus besok kunjungan pasar kita ini kemana? Nanti Kadis Perindak Kota tolong sampaikan di mana lokus, siapa pasar Batu Merah, pasar Merdeka. Kemudian gelar pangan murah besok Dinas Ketahanan Pangan naikkan ritmenya 2 kali lipat. Udah 5 kali saya tuntun di situ. Koordinasinya harus jalan terus. Koordinasi aja di jalan semua. Ada bulog, ada teman-teman semua. Jadi di framing yang bagus, bikinkan SOP itu. Jangan nanti hari Selasa diulang lagi. Udah dengar pidato gubernur kemarin sampai 2 kali. 1 kali buatin lagi mobile. Carikan kendaraan di mana gitu loh. Kalau nggak sewain aja untuk sebentar. Ya target di kantong-kantong yang menjadi lokus kemiskinan yang sudah di framing oleh BPS. Kemudian dari kota Pak Kadis dengan sangat hormat Pak. Kemarin tuh 600 orang sampai 1000 kita siapkan yang banyak. Tapi orang yang datang tidak berbanding lurus. Kan kita udah sistem pakai kupon. Supaya semua yang kita lakukan ini betul-betul tepat sasaran. Jangan kita jual yang beli pedagang kan nggak ada efek gitu. Jadi mohon Pak Kadis ini Bapak masifkan ini di tingkat RT, RW, lurah, camat. Bila perlu Bapak bikinkan surat Pak. Ditandatangani oleh Pak Wali Kota bahwa Pemprov dengan Pemkot setiap hari Selasa akan gelar pangan murah. Betul-betul kita sentuh masyarakat yang berpendapatan di bawah supaya impact dengan inflasi ini bisa kita atasi. Secara psikologis kita udah mensok terapi pedagang yang ada di sana sebelah Pak. Saya udah pantau ke dalam, dia udah mulai hati-hati dengan menjual. Artinya begitu dia naikkan harga ada stabilisir. Ada kita menstabilisasi gitu. Jadi ini sangat besar ini Kadis Indah Kota tolong, karena ini kan angkanya di tempat Bapak juga gitu loh. Yang berikutnya Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati, besok nanti kita akan menyampaikan apakah pertanyaan ini yang nanti mereka kan akan kita FGD kan, Pak Kadis akan kita FGD. Kita harus buka-bukaan aja besok. Apa masalah yang paling besar untuk Maluku terkait dengan inflasi ini? Ya, kalau kita periksa baik-baik, impactnya yang paling besar itu sumbangan dari administrasi price. Sudah selesai ini di tangan Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan tiket. Mana itu Kadis Perhubungan? Anda punya peran luar biasa di dalam sini. Makanya pelajari berapa biaya logistik Maluku Pak. Kalau kalian nggak tahu ini, melayang, saya bilang bos. Ya Presiden rilis kemarin 24,5% terhadap GDP Pak. Itu biaya logistik. Data terbaru dari World Bank, namanya tuh Logistic Performance Index. 24,5% dari PDB, dari GDP Pak. Berapa PDB Indonesia? 19 pendekatan ke 20.000 triliun Pak. Kita berapa supaya ada subsidi kemahalan kayak Papua untuk Maluku untuk penanganan ini. Kalau kita nggak ada blueprint kayak begini, kita mau ngasih dia apa? Nanti besok kita harus jelasin ini. Itu yang pertama Pak. Jadi konektivitas menjadi hal yang paling mendasar sekali berkaitan dengan tingginya kita angka inflasi di Maluku. Yang kedua, kecukupan produksi. Makanya ini neraca pangan menjadi penting. Saya udah sampaikan ulang-ulang buatkan ini undangan kabupaten. Kalau nggak bisa saya gratis saya buat nanti.
Anda undang aja, kan kita udah bicara di sini gitu. Berapa kita punya kebutuhan, berapa kita punya konsumsi, kita defisit berapa. Ambil contoh beras. Beras berapa coba? Defisit 60.000 ton. Harus dibeli di luar. Kita mengefektifkan kerjasama antar daerah, berarti uangnya bawa keluar, capital outflow. Kita butuh investasi supaya grid ekonominya naik di atas 5,sekian%. Ini yang kita mau jawab ke mereka. Kalau begitu kita butuh apa lagi dari pusat, Pak? Anggaran harus kita minta lebih, Pak. Ngitung semua supaya kita kasih tahu ini masalah yang paling mendasar yang ada di Maluku gitu. Dan kerjasama antar daerah, bahkan dia sudah sejauh mana itu? Bisa ke Maluku Tengah subsidi untuk masuk ke Bapak supaya kita nggak beli di luar. Sebentar lagi ini Natalan loh. Sebentar lagi ini tahun baru loh. Ini peak season pasti naik gitu, dan itu impactnya ke sana. Ya, saya kira itu dari kita, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon mungkin kita nggak usah lama-lama, mempersiapkan saja apa masalah yang paling fundamental yang besok kita harus sampaikan ke dia. Kan dia minta. Malam itu kan Pak Kadis masih ingat waktu Bapak telepon kita bicara 3-4 jam itu. Ya, jadi ini udah penanganan sangat luar biasa. Saya mohon Dinas Ketahanan Pangan, ya, jangan stop. Sedikit liar. Koordinasi dan telepon Pak Kadis dari sini, besok mau bikinkan SOP. Satu hari di hari Selasa di sana, kan gitu. Hari Jumat di mana lagi? Ada inovasi baru untuk mobile. Kasih masuk itu barang di dalam tuh, bawa di Batu Merah, di Waihaong, di mana-mana tuh. Supaya kita kendali dari semua aspek, nggak mahal, itu nggak susah. Kalau nggak ada, minta pinjam mobil. Nggak mahal itu. Nanti kita sampaikan ke Pak Kaban. Alhamdulillah, Pak Kaban, Bapeda udah support Pak. 500 juta tuh. Ya, saya pergi minta. Nah ini kasih di Indah berapa tuh? 400. Ya, kasih di barang, apa namanya tuh? Kamu 100 juta untuk bikin ini. Ya, seperti itu supaya kita jalan. Dan yang terakhir, Pak Haris, mungkin ini minyak tanah toh. Mungkin segera kita buatkan semacam kartu kendali lah, Riz. Kalau kita beli di minyak BBM, bensin ini kan kita udah pakai barcode nih. Kita udah pakai barcode. Mungkin kita perlu pikirkan itu supaya kita juga pakai barcode, khususnya di minyak tanah aja. Kemudian the next mengenai konversi, ya itu aja yang paling penting, Riz. Ya, dan kecukupan BBM juga menjadi penting. Saya kira dari Pertamina tetap minta, dan perikanan tetap jalan nih untuk perikanan. Jangan pernah ada itu namanya ikan itu dia mengkontribusi inflasi. Dan Pak Kadis sudah janji di rapat dan dia mewujudkan pengibaran itu.